Ayat yang ke-10. Ya. Karena kita ini buatan Allah. Ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Iya. Untuk melakukan pekerjaan baik. Iya, sekarang melakukan pekerjaan baik. Sama apa enggak? 89. Beda. 89 cukup terima anugerah. Tapi habis itu melakukan. Nah, itu banyak orang enggak teliti. Nah, jangankan jemaat. Pengkhotbah juga kurang teliti. Jadi ini harus dibedakan. Bedanya di mana? Di sini kita menerima, tapi di sana harus memberikan yang menyenangkan Tuhan. Perbuatan kita. Ini saudaraku, di sini bukan perbuatan kita. Kita menerima keselamatan itu hanya anugerah Tuhan. Bukan perbuatan kita. Bagaimana kita melawan dosa? Tidak bisa. Dunia ini nggak bisa. Yang bisa menyelesaikan adalah korban Yesus Kristus. Korban Yesus Kristus. Tapi banyak orang berkata, kenapa Tuhannya Kristen mati? Tidak ada yang menyelesaikan dosa karena perbuatan baik manusia. Tapi setelah kita sudah dikuduskan darah Yesus, harus berbuat baik. Itu tadi ayat 10. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini Tuhan berkemurahan bagi kita. Kita masih bisa beribadah saudara-saudaraku yang kasih. Berarti mempersiapkan diri bagi hari kedatangan Tuhan untuk meningkatkan hidup kita, untuk meningkatkan kita dalam menerima nanti sesuai perbuatan kita. Untuk doa kita saat ini, saya mau mengajak membaca firman Tuhan dari kitab Imamat pasal yang ke-6 kita mau baca atau bergantian. Saya baca ayat 8, saudara nanti 9, dan nanti kita bersama ayat 13. Korban bakaran. Tuhan berfirman kepada Musa, silakan. Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian linennya dan mengenakan celana linen untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia mengangkatkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar dari kemahan ke suatu tempat yang air. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan dalam padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Bersama kita harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam.
Saudara-saudaraku, ini korban bakaran, tetapi nanti ada lagi korban ukupan. Jadi kalau korban bakaran itu yang dikorbankan di situ adalah seperti apa yang kita sudah baca, adalah lembu sapi, kambing domba, ini dikorbankan di situ. Tapi ada satu lagi mezbah yang dikorbankan adalah ukupan. Nah, ini kita juga baca Imamat 16 ayat 12. Kalau sudah dapat, kalau belum bisa ikuti komputer yang kalau sudah ada. Ya, bersama kita 1, 2, 3. Dan ia harus mengambil permara berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkut penuh ukupan perlambanian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Satu lagi 13. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Jadi, wah ini saya tinggal juga. Jadi ini ada mezbah satu yang di bawah, ada berkenaan dengan mezbah yang di belakang tabir, mezbah dupa namanya. Jadi kalau asap dari ini mezbah korban bakaran itu tidak boleh masuk sampai ke ruang Maha Kudus. Tapi kalau ya asap dari mezbah ukupan itu harus sampai ke tempat tabut Tuhan, ya, ruang Maha Kudus. Jadi menembus tirai. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi di sini sama-sama membakar, tapi di sini korban penebusan dosa, di sana korban penyembahan. Jadi di sini penebusan dosa, di sana penyembahan orang yang sudah mengalami penyucian, dan penyembahannya adalah yang berbau harum dari ukupan, ya. Jadi harumnya daging juga enak juga untuk dimakan. Tapi kalau ya asapnya ukupan, itu orang biasa juga bilang dupa, ya, dupa itu adalah wangi-wangian. Ini saudara-saudaraku, jadi hidup kita mulai dari penyucian oleh korban darah sampai nanti kita akan memberikan yang menyenangkan Tuhan, yang berbau harum bagi Tuhan. Jadi pertama kita menyerahkan diri, dikuduskan oleh darah Yesus, itu korban perdamaian. Tapi nanti kita akan memberikan juga korban yang berbau harum bagi Tuhan. Ini saudaraku, jadi perjalanan kerohanian kita ini bukan hanya Kristen-Kristen begitu saja. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita terus berserah kepada Tuhan, berdoa supaya Tuhan memberikan firman, supaya Tuhan memampukan kita, supaya Tuhan menyatakan seluruh kehendaknya, sehingga benar-benar
kelengkapan kita genap tidak ditolak masuk ke Yerusalem baru. Karena saudara-saudaraku, jangankan ke Yerusalem baru bangsa Israel, ke Yerusalem dunia saja, kalau 600.000 keluar dari Mesir, yang sampai ke tanah Kanaan cuma 2 orang. Ini karena tidak mengikuti perkembangan. Jadi kekristenan ini, saudara-saudaraku, mengikuti perkembangan. Harus dipelajari, tidak bisa tidak. Karena sekolah saja itu harus ada perkembangan. Perkembangan dari sekarang ada lagi Bimba. Habis Bimba perkembangan masuk TK. Habis TK SD. Ini semua saudara-saudaraku, dia meningkat. Habis SD, SMP, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dengan sederajat, ya, baru perguruan tinggi. Nah, itu nanti juga mau ambil lagi S2, S3, ya, doktor, saudara-saudaraku, ya, profesor semuanya. Jadi ada perkembangan. Sekolah saja ada perkembangan. Jangan banyak orang pikirnya Kristen itu asal begitu saja. Tidak bisa. Karena di dalam Tuhan itu lebih sangat diteliti oleh Tuhan sendiri. Sehingga benar-benar masuk Yerusalem baru tidak ada sedikit pun noda. Bagaimana itu boleh terjadi? Itulah kita harus benar-benar memeriksa firman Tuhan. Jadi di dalam Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai 13 ada terlebih dahulu korban bakaran. Kalau nanti biarpun korban bakaran, tapi membakar ukupan, begitu kata firman Tuhan. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkum penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Suaranya juga berbeda-beda, saudara-saudaraku. Kalau membakar daging, ya, korban bakaran, itu suaranya beda, bisa meletup, bisa begitu, saudaraku, ya. Mungkin ada yang pernah bakar daging, bisa begitu. Nah, tapi kalau bakar ukupan, nggak bisa bersuara begitu, paling halus. Bisa membayangkan? Iya begitu, saudara. Jadi kita nanti doanya begitu. Kalau pertamanya, oh Tuhan, tolong, Tuhan, ampuni saya, Tuhan, sucikan saya. Tapi kalau kita nanti sudah mengalami di situ, nanti kepada mezbah ukupan, tinggal periksa diri sedalam mungkin, sekecil-kecilnya di hati. Ya, tinggal perenungan yang sangat dalam. Dan kalau kita menyembah juga, haleluya. Begitu, saudara. Ya, karena apa? Beda. Nah, itulah arti dari dua mezbah ini. Satu, mezbah korban bakaran. Satu, apa?
mezbah dupa emas. Ya, jadi mezbah itu untuk membakar, tapi membakar dupa. Nah, di sini serba tembaga, tapi di sana tempatnya itu serba emas. Ini saudara-saudaraku. Jadi sekarang kita sedang masuk berusaha melaksanakan dalam Imamat pasal yang ke-16 itu untuk terjadinya mezbah di hadapan Tuhan yang berbau harum, karena di sini adalah mezbah ukupan dari wangi-wangian. Jadi dari pembuatannya juga yang bawa adalah tembaga penghukuman. Apa yang dihukum? Hidup lama kita. Sampai yang lama sudah berlalu, tapi yang baru sudah datang. Tetapi nanti kalau di dalam mezbah dupa kita memberikan penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Inilah doa saudara-saudaraku ya, yang kita laksanakan, doa penyembahan. Jadi bukan hanya doa begitu saja, doa juga ada tingkat-tingkatannya. Selama ini kan sering kita pikir doa itu sama aja. Tidak, saudaraku. Doa menyembah untuk memberi yang berbau harum bagi Tuhan, doa minta ampun, menghukum diri yang berdosa sampai benar-benar binasa yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu hasilnya. Beda, saudara-saudaraku. Semoga kita semakin bisa menangkap untuk kita bisa semakin meningkat. Itu sebabnya di dalam doa penyembahan, ya saudara-saudaraku, kita tidak seperti bagaimana. Nah, kalau di tempat yang lain, kalau kita bisa lihat YouTube, ya, kalau itu masih suasana awal, ada yang kejam, ada yang apa, ada yang semua segala macam. Ya, ada yang nabrak, ada yang macam-macam lah. Ini. Tapi kalau dalam doa penyembahan, bagaikan kita membakar dupa. Ya. Jadi di situ tinggal tenang, damai, tapi memberikan yang terbaik dan sampai membuka hadirat Tuhan. Karena kalau asap dari mezbah korban bakaran tidak boleh masuk ke dalam ruang kudus, apalagi ruang maha kudus. Tapi kalau asap dari mezbah dupa itu harus sampai menembus tirai. Dan apa yang kita sudah baca tadi, ya, dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api. Ini ayat 12 saya baca. Dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta merangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Nah, jadi sudah mau dekat kepada mezbah ataupun tabut perjanjian. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian. Nah, sudah. Jadi sudah di atas tabut, saudara-saudaraku. Penyembahan yang benar itu menyenangkan Tuhan. Ini sampai kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau
doa mohon pengampunan, mohon penyucian itu hanya di dalam Yesus Kristus. Karena darah Yesuslah yang menyucikan kita semuanya. Ini saudaraku, kita harus mengerti semuanya. Karena Yesus diperuntukkan satu-satunya juru selamat. Karena Yesus diperuntukkan satu-satunya untuk mengalahkan maut, untuk menguduskan dosa, untuk mengalahkan iblis. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya, dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan ini, serta merangkum penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Jadi saudara-saudaraku, harus apinya itu tidak boleh api yang macam-macam. Saya mau mengajak kita baca dulu, masih di dalam Imamat 16 ini, Hari Raya Pendamaian. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni jangan membawa seekor lembu jantan muda. Jangan membawa. Oh, iya, dengan membawa. Amin. Terima kasih. Dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, ia harus mengenakan kemeja linen yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana linen, dan ia harus memakai ikat pinggang linen dan berlilikan serban linen. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Nah, ini saudara-saudaraku adalah bagaimana untuk menghampiri Tuhan itu sudah ada kehidupan yang dikuduskan, sehingga sama dengan kalau kita mau naik terlebih di dalam kerohanian, itu harus ada kesungguhan, itu juga harus ada penyerahan sepenuh, itu juga harus ada tekad yang sungguh-sungguh. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego mengambil kesimpulan tidak mau menajiskan diri, tidak mau sama dengan orang-orang yang di Babel. Mereka harus menguduskan diri bagi Tuhan supaya mereka layak untuk menyebarkan kekuasaan Tuhan itu. Ini saudara-saudaraku yang kita boleh memperhatikan, mengkhususkan diri ya supaya terjadi korban penghapus dosa. Sambung dulu nanti sampai
apa yang kita baca tadi sudah sampai 12, jadi sekarang sambung sampai 11. Ayat 4. Ya. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Ya, jadi saudara-saudaraku, dari mezbah korban bakaran ini itu tidak boleh berpisah dengan api yang dibawa kepada korban hukuman. Ini artinya penyembahan harus diawali dengan dorongan pengudusan darah Yesus. Itu harus menjadi penggerak kita, motor. Menyembah itu harus setelah mengalami penyucian darah Yesus. Jadi kalau belum mengalami penyucian darah, penyembahan adalah palsu. Bahkan bukan hanya palsu, mati rohani. Nanti kelihatan beribadah segala kelihatan kegiatan semua. Dia hari juga boleh ke gereja juga. Ada kegiatan rohani, tapi mati rohani. Karena apa? Tidak sinkron api yang dari mulai korban sampai api yang membakar dupa. Jadi harus itu tingkatannya dan itu berjalan. Sebab kalau ada beda apinya dan tidak sama dari awal, itu mati. Imamat pasal 10 mulai 1, kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubu api ke dalamnya serta menaruh hukuman di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan kepada Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Ini. Jadi api juga menunjuk, ya, mendorong, ya, memanaskan. Ini api juga
bisa juga gambaran kekuatan. Jadi dorongan kita menyembah Tuhan harus api dalam korbannya Yesus Kristus. Harus ada. Ya. Jadi kalau nggak ada api korbannya Yesus Kristus, menyembah, itu dari mana? Dari diri sendiri, dari ikut-ikutan, dari pamer-pamer, dari supaya dilihat orang. Ini saudaraku. Jadi supaya jangan api lain, harus benar-benar kita menyembah Allah karena bersyukur sudah dilepaskan, diselamatkan oleh darah Yesus. Harus begitu. Istilahnya keselamatan. Itu kan tadi korban penebus dosa itu keselamatan. Itu anugerah. Harus dari situ kita nanti meningkat. Dan kita sendiri harus tanpa terpaksa ada kegerakan menyembah Tuhan. Menyerahkan diri melakukan kehendak Tuhan. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menyerahkan diri untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Untuk berkenan kepada Tuhan. Semoga kita sudah ada merasakan keselamatan. Keselamatan. Itu sebabnya kalau dalam Roma pasal yang ke-12, boleh kita baca dulu ini. Bantu. Boleh satu. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ada dulu penyucian darah Tuhan yang membawa perubahan dalam hidup kita. Jadi karena sudah dirubah darah Yesus, maka berkenan persembahan kita. Ini saudaraku, karena sudah mengalami dikuduskan oleh darah Yesus, maka kita berkenan menyembah Tuhan. Jadi mau menyerahkan hidup pun kepada Tuhan, kalau belum dikuduskan darah Yesus, itu mati juga. Sekarang badannya hidup, tapi rohaninya sudah mati di hadapan Tuhan. Tinggal nunggu masuk neraka. Kalau tidak ada perubahan, kalau tidak diperbaiki. Itu sebabnya setiap kita ibadah, itu namanya bagaikan kita dimandikan oleh air basuhan firman Tuhan. Itu saudara-saudaraku. Sebabnya bagi kita ini sebenarnya belajar firman Tuhan itu harus benar-benar banyak, saudaraku. Ya, kalau kita mandi dalam seminggu, ya, apalagi ya wanita-wanita yang ingin badannya bersih, ini maaf secara jasmani ya, tidak puas kalau 3 kali mandi 1 minggu. Bagaimana? Senang gak mandi 3 kali aja 1 minggu? Yang bagus itu berapa? 2 kali berapa? Sehari? Sehari. Jadi kalau seminggu, kemudian 3
kali aja susahnya buka main, gimana sih? Itulah mandi basuhan firman Tuhan. Kalau ibaratnya orang mandi kan 2 kali katanya. Kalau aku sekali aja udah cukup sih. Kalau saya, iya, itulah, ya. Jadi saudara-saudaraku, mari demikian dikuduskan oleh basuhan air firman Tuhan, supaya kita semakin melihat semua. Semakin kita merindu Tuhan, pasti semakin murah firman. Nggak mungkin udah selesai, udah pinter. Tidak, saudaraku. Itu harus sampai membawa kita tidak bercacat celah. Tidak ada noda sedikit pun di hadapan Tuhan. Sehingga sampai hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya pertama harus ada korban mesbah bakaran itu. Dan api penyucian dari pertobatan itu nanti kita pakai menyembah Tuhan, menyerahkan tubuh yang menyenangkan Tuhan, bukan selalu menyerahkan tubuh yang masih penuh dengan kekotoran, tidak berkenan kepada Tuhan. Disinilah letaknya anugerah juga dan bagaimana kepada kehendak Tuhan. Ya, kita tuntaskan pembacaan ini. Efesus pasal 2 ayat 8, 9, 10. Boleh tolong. Efesus 2 ayat 8, 9 dan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iya. Itu bukan hasil usahamu, Iya. tetapi pemberian Allah. Iya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Iya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya. Karena kita ini buatan Allah, Iya. diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi dibedakan dulu 8, 9 itu satu jalan. Nanti bedanya yang ke-10 itu beda arah. Coba dulu baca 8, 9 nanti 8, 9 gak usah, 8, 9 gak usah, baca aja sampai selesai 9. Nanti setelah 10 ayat 10 gitu, ini berbeda nanti. Coba Ayat yang ke-9, 8, 9 dulu. 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu, Ya. tetapi pemberian Allah. Ya. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, itu satu arah ayat 8 dengan 9. Nanti 10, bilang 10 kalau sudah mulai baca 10. Ayat yang ke-10. Ya. Karena kita ini buatan Allah. Ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Iya. Untuk melakukan pekerjaan baik. Iya, sekarang melakukan pekerjaan baik. Sama beda 89. Beda. 89 cukup terima anugerah. Tapi habis itu melakukan. Nah, itu banyak orang gak teliti. Nah, jangankan jemaat. Pengobatan juga kurang teliti. Jadi ini harus dibedakan. Bedanya di mana? Di sini kita menerima, tapi di sana harus memberikan yang menyenangkan Tuhan. Perbuatan kita ini, saudaraku, di sini bukan perbuatan kita. Kita menerima keselamatan itu hanya anugerah Tuhan, bukan perbuatan kita. Bagaimana kita melawan dosa? Tidak bisa. Dunia ini nggak bisa.
Yang bisa menyelesaikan adalah korban Yesus Kristus. Korban Yesus Kristus. Tapi banyak orang berkata, kenapa Tuhannya Kristen mati? Tidak ada yang menyelesaikan dosa karena perbuatan baik manusia. Tapi setelah kita sudah dikuduskan darah Yesus, harus berbuat baik. Itu tadi ayat 10. Dan nanti keselamatan ada di bumi. Kita masih di sini, tapi menanti kedatangan Tuhan, perbuatan sudah harus menyenangkan Tuhan. Supaya Tuhan akan bawa kita hidup kekal selama-lamanya. Jadi disitulah bedanya anugerah dan perbuatan. Anugerah kita pakai di bumi ini menjadi anak Tuhan yang di bumi. Tapi untuk diangkat Tuhan adalah anak Tuhan yang sudah menyenangkan Tuhan. Amin, saudaraku. Waktu kita menerima anugerah, karena kita masih di dalam dosa dan segala kekurangan kita, kita gak bisa keluar. Kita masih dirantai oleh setan. Tapi Yesus melepaskan kita dari rantai setan. Rantai setan adalah dosa itu. Makanya begitu Adam dan Hawa jauh dari Tuhan, disitulah iblis datang berbicara dengan mereka. Digodalah Hawa dan jatuhlah mereka di dalam dosa. Mulai saat itu terikatlah mereka oleh kuasa dosa, kuasa kematian. Walaupun badannya tidak mati, tapi rohaninya sudah mati di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya melepaskan itu. Tidak boleh lagi Adam dan Hawa lepas sendiri. Harus Yesus datang menjadi juru selamat kita. Disebabnya keselamatan itu anugerah, bukan perbuatan kita. Tapi sesudah dilepaskan, sama dengan Roma 12. Sesudah kita mengalami penyucian, darah Yesus menyucikan, kita mempersembahkan tubuh kita menjadi korban yang berbau harum bagi Tuhan. Dan ini kita belajar terus menerus. Ya, begitu saudara-saudaraku. Sehingga kalau Tuhan Yesus datang, kita sudah berbau harum di hadapan Dia, dan benar-benar Dia menyenangkan. Nah, itulah orang-orang yang diundang masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah. Kalau udah dalam pesta nikah anak domba Allah, wah, mantap dari situ saudaraku. Kita aja kalau pesta-pesta aja, berhias, pakaian yang paling bagus-bagus. Jadi rohani kita saudaraku sudah harus bagus-bagus untuk menyongsong Tuhan yang akan datang lagi. Dan kita sudah ada segala perbuatan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Itu sebabnya waktu Dia datang pertama, Dia memberi anugerah. Tapi waktu Dia datang pada kali yang kedua, Dia akan melihat sesuai perbuatan kita. Coba dulu kita baca juga 1 Korintus pasal 5 ayat berapa? Ya, udahlah, bacalah mulai 1. Dosa dalam jemaat. Ya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. 2 Korintus 5 ayat yang cepat. 2 Korintus 5. Ya. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Ya, firman Tuhan. Karena kami tahu
bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang panah itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya, 2 Korintus 5. Saya lihat dulu. Ini buka-buka Alkitab baru. 2 Korintus 10 apa 2 Korintus 5? Ya, 2 Korintus 5 ayat 10 ya. 2 Korintus 5:10. Ya. Sebab kita semua harus menghadap pada pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, jadi kita perhatikan, sebab kita semua harus apa? Menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi melalui pengadilan, dah gampang-gampang. Orang punya pikiran anugerah. Di pengadilan mana ada pakai anugerah? Yang ada di sana, ya, ketetapan, hukum, justice. Yang benar diberkati, yang salah dihukum. Sudah pasti. Dan 2 Korintus 5 tadi ayat 10, kita menghadap tahta pengadilan. Itu harus. Dan dia bilang sih, sebab kita semua harus. Ini saudaraku, kurang apa tegasnya? Sebab kita semua harus. Hei dunia semua harus. Dia bukan hanya kemurahan dan melalui pengadilan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Pengadilan dunia aja diusahakan supaya benar sebenar-benarnya. Diusahakan. Apalagi pengadilan Kristus, nggak bisa salah sedikit pun. Harus ada perbuatan. Amin, saudaraku. Nah, ini harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat, sesuai dengan perbuatan. Karena ini banyak ini sesuai dengan perbuatan ini. Dalam Wahyu yang terakhir juga ditutup, Wahyu 22 ayat 12. Coba kita baca lagi satu lagi. Ini ayat penutup ini, Alkitab pasal penutupnya. Cuma ayatnya belum penutup sekali karena masih ada lagi. Tapi ini pasal yang terakhir. Ayat yang ke-12. Ya. Sesungguhnya aku datang segera. Ya. Dan aku membawa upahku. Ya. Untuk membalaskan kepada setiap orang. Ya. Menurut perbuatannya. Iya, ya sudah. Makanya kita mari sungguh-sungguh setia terus kepada Tuhan. Mulai daripada korban bakaran penebusan
semua ibadah kita, semua hidup kita harus api dari penebusan, gerakan dari penebusan, ya, gerakan, kekuatan dari penebusan. Jangan keinginan sendiri, jangan ikut-ikutan, jangan asal-asalan. Harus ucapan syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Berbuat sekehendak Tuhan, dan nanti kalau Tuhan datang, semua menerima sesuai perbuatannya. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau berserah kepada Tuhan.